Assalamualaikum sahabat Dai Islam, semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan berbagi tentang kiat sukses mengerjakan soal TPA pada seleksi PPGDALJAB. Tapi sebelum itu silahkan tekan like, share dan subscribe di bawah. Kiat sukses mengerjakan soal TPA pada seleksi PPG Daljab. Kiat atau tips sukses mengerjakan soal tes potensi akademik TPA pada seleksi akademik PPG Daljab 2022. Tes potensi akademik atau TPA adalah salah satu jenis psikotes yang digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual seseorang. Di Indonesia, TPA banyak dimanfaatkan dalam tes masuk perguruan tinggi, seleksi beasiswa, hingga proses rekrutmen kerja. Tes potensi akademik identik dengan tes GRE atau Graduate Record Examination sebagai standar internasional. Model, materi, dan bidang yang diujikan dalam TPA sebagian besar merujuk kepada tes GRE. Tes GRE telah menjadi standar internasional syarat penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. TPA biasanya dirancang untuk melihat potensi intelektual yang dianggap mendasari kemungkinan keberhasilan seseorang dalam menjalani pendidikan. Setidaknya ada 4 aspek yang dinilai dalam tes TPA, yakni tes verbal, bahasa, tes numerik, angka, tes logika, dan tes spasial, gambar. Masing-masing jenis tes tersebut juga masih terbagi lagi beberapa jenis. Tes verbal, bahasa, dalam TPA digunakan untuk mengukur kemampuan di bidang bahasa, meliputi tes sinonim persamaan kata, tes antonim, lawan kata, tes padanan hubungan kata, dan tes pengelompokan kata. Tes numerik angka, digunakan untuk mengukur kemampuan di bidang angka, dalam rangka berpikir terstruktur, logis, dan matematis. Tes ini meliputi tes aritmetik hitungan, tes seri angka, deret, tes seri huruf, tes logika angka, dan tes angka dalam cerita. Tes logika, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran dan pemecahan persoalan secara logis, meliputi tes logika umum, tes analisa pernyataan dan kesimpulan silogisme, tes logika dalam cerita, dan tes logika diagram. Tes spasial gambar. Tes ini digunakan untuk mengukur daya logika ruang, meliputi tes padanan hubungan gambar dan tes seri gambar, tes pengelompokan gambar, tes bayangan gambar dan tes identifikasi gambar. Pada tes jenis ini, peserta akan diberi gambar dan diminta mengerjakan dengan cara meneruskan gambar yang belum selesai, atau memilih dan mengelompokkan gambar sesuai jenisnya, dan sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa tes potensi akademik ini memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah untuk mengetahui kemampuan akademis dan mengetahui bakat atau minat yang dimiliki seseorang. Sesuai dengan namanya, manfaat tes potensi akademik berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan akademik seseorang terutama pada 4 aspek penting yaitu, bahasa, matematika, logika dan gambar. Dengan begitu kita akan mengetahui seberapa persen kemampuan kita di bidang akademik. Tes potensi akademik juga bisa digunakan untuk mengetahui bakat dan minat. Apakah seseorang memiliki bakat dan minat untuk menjadi guru akan terlihat dari hasil tes potensi akademik. Berikut ini beberapa kiat atau tips sukses mengerjakan soal tes potensi akademik TPA pada seleksi akademik calon peserta PPG Daljab 2022. Perlu disadari bahwa hasil tes potensi akademik sangat dipengaruhi oleh pelaksananya. Jika kita dalam kondisi yang baik dan benar-benar mengerjakannya, maka hasil itu akan relevan dengan kemampuan Anda. Namun jika kita mengerjakannya asal-asalan, maka hasil dari tes potensi akademik tidak akan sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, setidak ada 4 tips atau kiat agar kita bisa mengerjakan tes potensi akademik dengan hasil baik. Pertama, siapkan fisik dalam kondisi yang prima. Dalam menghadapi tes potensi akademik, Anda akan dihadapkan dengan ratusan soal dalam waktu yang relatif lama, namun singkat untuk menyelesaikan tiap soalnya. Tanpa fisik yang prima, pikiran akan terganggu saat mengerjakan tes.
Tentunya Anda tidak ingin ketika tes berlangsung kemudian Anda terganggu dengan sakit kepala, mulas, atau terserang flu dan hidung mampet. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka sebelum tes berlangsung sebisa mungkin persiapkan fisik agar tetap prima selama tes berlangsung dengan waktu tidur yang cukup. Jika fisik yang prima sudah Anda dapatkan, maka Anda sudah setengah jalan siap menjalani tes. Di pagi hari sebelum tes berlangsung, jangan lupa pula sarapan dan minum yang cukup sehingga Anda tidak terganggu dengan rasa lapar dan haus ketika mengerjakan tes. Kedua, selain fisik, juga siap mental dalam kondisi yang baik. Jika ingin berhasil dalam menghadapi tes potensi akademik, seseorang juga harus memiliki kondisi mental dan spiritual yang kuat. Lakukan sugesti kepada diri Anda dengan mengatakan aku bisa atau aku siap sebelum berlangsungnya tes potensi akademik. Kalimat tersebut dapat membangkitkan mental dan pikiran Anda untuk berhasil dalam tes tersebut. Bagi banyak orang, ketenangan spiritual juga bisa didapatkan dengan lebih banyak berdoa. Ketika pikiran tenang, Anda akan menyelesaikan soal dengan lebih hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ketiga, lakukan latihan mengerjakan soal tes potensi akademik. Biasanya semakin sering seseorang berlatih, semakin besar pula peluangnya untuk mencapai tujuan dengan baik. Beberapa bulan atau minggu sebelum waktu pelaksanaan tes potensi akademik, berlatihlah mengerjakan soal-soal tes dari internet atau buku-buku persiapan TPA. Patuhilah batasan waktu dalam mengerjakan TPA sesuai arahan yang tertulis, sehingga Anda akan terbiasa mengerjakan dengan santai dan dalam waktu yang lama. Persiapan sebelum TPA harus lengkap dan cukup, seperti Anda akan pergi berperang. Usahakan untuk memperoleh buku yang merangkum berbagai jenis soal-soal TPA pada tahun sebelumnya sesuai tujuan Anda. Tidak harus membeli yang baru, bahkan Anda bisa mencari sendiri contoh soal di internet dan mencetaknya untuk dikerjakan sebagai latihan. Dengan rajin latihan soal, semakin lama Anda akan semakin akrab dengan model soal dan lebih terampil dan cepat dalam menjawabnya. Saat Anda mengerjakan tes potensi akademik di kategori verbal, Anda diharuskan untuk menjawab soal yang berkaitan dengan sebuah bahasa. Biasanya, soal yang ditanyakan adalah arti sebuah kata atau peribahasa, antonim, sinonim, dan lain sebagainya. Dengan banyak berlatih dan sering membaca buku atau berita, Anda akan mendapatkan beragam kosakata baru dan mengetahui maknanya. Melakukan kebiasaan tersebut juga memungkinkan untuk menemukan kata yang jarang digunakan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. Alhasil kemampuan dalam mengerjakan soal di kategori verbal ini akan meningkat dengan cukup signifikan. Jadi, usahakan untuk mempelajari soal di kategori verbal ini karena banyak yang menganggapnya paling mudah ketimbang soal TPA di kategori lainnya. Saat Anda mengerjakan tes potensi akademik di kategori verbal, Anda diharuskan untuk menjawab soal yang berkaitan dengan sebuah bahasa. Biasanya, soal yang ditanyakan adalah arti sebuah kata atau peribahasa, antonim, sinonim, dan lain sebagainya. Dengan banyak berlatih dan sering membaca buku atau berita, Anda akan mendapatkan beragam kosakata baru dan mengetahui maknanya. Melakukan kebiasaan tersebut juga memungkinkan untuk menemukan kata yang jarang digunakan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. Alhasil kemampuan dalam mengerjakan soal di kategori verbal ini akan meningkat dengan cukup signifikan. Jadi, usahakan untuk mempelajari soal di kategori verbal ini karena banyak yang menganggapnya paling mudah ketimbang soal TPA di kategori lainnya. Begitu pula saat Anda mengerjakan tes potensi akademik di kategori numerik, Anda akan dihadapkan dengan operasi matematika yang dasar. Pada dasarnya, pengerjaan tes numerik tidak akan memerlukan ingatan mengenai rumus yang sangat rumit. Saat mengerjakan soal di kategori ini, ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan. Salah satunya adalah dengan berlatih cara menghitung yang cepat karena ada batas waktu dalam mengerjakan soal TPA.
Anda perlu memiliki kemampuan berhitung yang baik agar waktu tidak habis secara cuma-cuma untuk hitungan yang sebenarnya sederhana. Dalam sesi numerik, kemampuan dalam berlogika juga seringkali berpengaruh. Jika kemampuan logika yang dimiliki cukup baik, bukan tidak mungkin Anda akan merasa mudah untuk mengerjakan soal di kategori numerik. Jadi, sering-seringlah melakukan latihan berpikir logis agar tes potensi akademik Anda mendapatkan skor yang memuaskan. Keempat, kerjakan soal yang sekiranya mudah dan mampu dikerjakan terlebih dahulu. Pastikan Anda mengerjakan soal yang benar-benar bisa diselesaikan agar nilai tes tidak berkurang karena menjawabnya dengan tidak tepat. Untuk itu, pastikan untuk melihat soal di kategori ini secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyelesaikan sebuah pertanyaan. Demikianlah kabar terbaru P3K terbaru hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya.